Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ada Mustafa dari kelas IFN 21 dengan NIM 220401010206. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pertanyaan untuk memenuhi betul tugas UTS jaringan wireless dan mobile. Nah, itu untuk memenuhi menjawab pertanyaan ya. Sebelumnya saya mohon maaf menggunakan file PDF. Saya udah bikin PPT tapi filenya kehapus. Jadi mohon maaf eh, karena ini sudah mendekati decline makanya saya menggunakan file PDF-nya. Baik, nomor satu yaitu jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan dan keunggulannya. Nah, wireless adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetis sebagai media perantara untuk mengirimkan sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Sinyal ini dapat diterima dalam bentuk data baik secara visual ataupun audio. Prinsip kerja wireless tidak jauh berbeda dengan walkie-talkie di mana setiap atau masing-masing alat terdapat adapter wireless yang berguna sebagai penyimpan penerima sinyal atau gelombang elektronik untuk bertukar data informasi baik berupa visual atau audio. Untuk mendapatkan data-data tersebut, sinyal-sinyal analog yang diterima masing-masing alat harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk digital agar bisa terbaca sempurna di HP atau komputer. Biasanya untuk jaringan wireless sendiri memiliki adapter wireless dan router guna menangkap dan menyebarkan sinyal secara lebih luas. Kelebihan dari wireless yang pertama, instalasi jaringan wireless yang mudah dilakukan. Kita dapat melakukan pemasangan jaringan wireless ini di rumah atau untuk keperluan kantor. Kedua, praktis dan tidak ribet untuk infrastruktur penunjang sinyal jaringan wireless karena untuk ukurannya sendiri tidak begitu besar. Terus yang ketiga, pengembangan jaringan yang lebih mudah dan dapat direlokasikan. Yang keempat, dari segi kenyamanan sangat praktis digunakan karena tanpa harus terhubung dengan kabel atau nirkabel. Eh, yang terakhir, biaya pemasangan dan perawatan jaringan wireless yang murah atau tidak begitu mahal untuk semua kalangan. Kekurangan dari jaringan wireless yaitu kecepatan transfer data tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan perantara yang digunakan hanya berupa sinyal dan bukan kabel. Yang kedua yaitu rawan sekali terkena gangguan, biasanya karena cuaca buruk, mendung, atau sedang hujan. Sinyal jaringan wireless akan menurun kecepatan atau lemot saat digunakan. Terus yang ketiga, rentan sekali terjadi pencurian data karena semua dapat terhubung ke jaringan walaupun sudah dilindungi dengan sistem keamanan atau wireless security. Yang keempat, semakin banyak yang menggunakan jaringan, biasanya kecepatan transfer data semakin berkurang atau jaringan lemot. Yang terakhir yaitu sering terjadi delay, biasanya karena kualitas sinyal yang didapatkan kurang bagus. Terus pertanyaan untuk nomor dua yaitu jelaskan permasalahan terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Yaitu yang pertama, interferensi sinyal, yaitu gelombang elektromagnetik dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama seperti microwave, perangkat Bluetooth, atau jaringan WiFi lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan kecepatan dan gangguan koneksi. Kedua yaitu daya jangkau terbatas. Sinyal wireless memiliki batasan jarak dan tergantung pada jenis teknologi yang digunakan. WiFi standar memiliki jangkauan terbatas, sementara komunikasi satelit atau jaringan seluler bisa lebih luas. Nah, namun membutuhkan daya lebih tinggi. Ketiga yaitu pelemahan sinyal atau attenuation. Ketika gelombang elektromagnetik bergerak melalui udara atau melewati berbagai rintangan seperti tembok, logam, air, atau objek padat lainnya, daya sinyal melemah menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil. Yang keempat yaitu gangguan cuaca. Kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut atau badai elektromagnetik dapat mengganggu transmisi gelombang, terutama pada frekuensi tinggi seperti yang digunakan oleh satelit atau komunikasi 5G. Terus yang kelima, keamanan dan rentan terhadap serangan. Transmisi wireless rentan terhadap penyadapan dan serangan cyber, terutama jika enskripsi tidak diterapkan dengan baik. Serangan seperti man-in-the-middle attack, sniffing, atau jamming dapat mengakibatkan kebocoran data atau gangguan operasional. Keenam, kapasitas bandwidth dan congestion.
Semakin banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan wireless, semakin besar kemungkinan terjadi kemacetan connectionnya, yang dapat menurunkan kecepatan akses dan kualitas komunikasi. Terus untuk pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network atau jaringan wireless. Nah, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim atau transmitter ke penerima atau receiver, sehingga data dapat disebarkan pada tujuan yang diinginkan. Tidak hanya dari pengirim ke penerima, point to point, transmisi data juga dapat terjadi dari satu pengirim ke banyak penerima, point to multi point. Selain membutuhkan transmitter dan receiver, transmisi juga membutuhkan media transmisi untuk menyebarkan datanya. Media tersebut meliputi kabel, jaringan, router, modem, dan sebagainya. Transmisi data memiliki beberapa bagian unsur penting agar dapat dilakukan, seperti media pengirim atau transmitter, yaitu melakukan proses pengiriman data, penerima atau receiver, yaitu penerima data, dan medium kanal atau channel, yaitu saluran transmisi data atau informasi dari dua objek yang berbeda. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan parameter signal to noise ratio atau SNR. SNR biasanya untuk menghitung parameter yang digunakan untuk sebuah pengukur perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan dengan tingkat gangguan atau noise dalam suatu sistem komunikasi. NSR biasanya dinyatakan dalam bentuk desibel atau dB dan dihitung dengan rumus SNR sama dengan 10 log ada kurung kurawal 10 dibagi left right dan teks sinyal seperti berikut, di mana V teks V per teks atau sinyal yaitu adalah daya sinyal yang diterima, dan V-nya adalah gangguan atau noise-nya. Pentingnya SNR dalam komunikasi wireless, kualitas transmisi. SNR yang tinggi berarti sinyal lebih kuat dibandingkan gangguan, sehingga komunikasi lebih jelas dan stabil. Kecepatan data, semakin tinggi SNR semakin baik kecepatan dan kendala transmisi data dalam jaringan wireless. Terus keamanan dan efisiensi, SNR yang buruk dapat menyebabkan kesalahan transmisi, gangguan koneksi, atau bahkan rentan terhadap serangan cyber. Terus untuk pertanyaan kelima, yaitu atau pertanyaan terakhir, jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network atau jaringan wireless. Dalam skema wireless network, uplink dan downlink adalah dua arah utama dalam transmisi data, yaitu kalau uplink dari user ke server. Uplink adalah jalur komunikasi dari perangkat pengguna, misalnya smartphone, laptop, atau IoT device, ke jaringan atau server. Beberapa metode akses yang digunakan dalam uplink yaitu frekuensi radio atau RF. Data dikirim dari perangkat ke base station atau access point menggunakan frekuensi tertentu. Terus yang kedua, time division multiple access atau TDMA mengalokasikan slot waktu untuk setiap pengguna agar dapat mengirim data tanpa tabrakan. Terus yang berikutnya, frekuensi division multiple access atau FDMA memisahkan pengguna berdasarkan frekuensi yang berbeda untuk menghindari interferensi. Terus yang berikutnya, kode division multiple access atau CDMA menggunakan kode unik untuk setiap pengguna agar dapat berbagi kanal frekuensi secara bersamaan. Nah, terus yang kedua itu downlink dari server ke user. Downlink adalah jalur komunikasi dari jaringan atau server kembali ke perangkat pengguna. Metode akses yang digunakan dalam downlink yaitu outboard frequency division multiplexing atau OFDM. OFDM digunakan dalam WiFi dan LTE untuk meningkatkan efisiensi transmisi data. Terus yang kedua yaitu beam performing, memfokuskan sinyal ke arah perangkat pengguna untuk meningkatkan kualitas koneksi. MIMO, yang terakhir itu MIMO, multiple input, multiple output, menggunakan beberapa antena untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan data. Dalam jaringan wireless, Ampli dan Link bekerja secara bersamaan untuk memastikan komunikasi yang stabil dan efisien. Baik, segitu untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.